Bismillahirrahmanirrahim. Urut 11 atas nama Aditya Apriliandi dari MA Hidayatullah Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasula ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kita memuji dan meminta pertolongan serta meminta ampunan. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja berdirinya ananda di sini, yaitu ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul meraih keutamaan di bulan suci Ramadan. Para hadirin rahimakumullah taala, Ramadan kali ini sungguh sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya, di mana kita menjalani ibadah puasa di tengah wabah atau Covid Corona. Ini menjadi hal istimewa bagi kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujiannya tidak seperti biasanya. Bukan hanya saja kita menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi kita harus berdiam diri di dalam rumah untuk waktu yang belum ada batasannya. Sehingga ada sebagian orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dan sebagian orang-orang yang kekurangan makanan. Kondisi ini tak boleh menyurutkan kita untuk meninggalkan begitu saja momentum Ramadan kali ini. Kondisi ini tak boleh mengurangi semangat kita untuk mengisi Ramadan. Justru seharusnya Ramadan ini adalah ajang di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari Ramadan sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ragima alfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salafu an yughfar lahu." Sungguh rugi seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu dari dirinya sebelum dosa-dosanya diampuni. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak datang dengan begitu saja, akan tetapi diperlukan perjuangan untuk meraihnya. Maka dari itu, marilah kita menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan marilah kita mengetahui batasan-batasannya dan menjaga apa yang harus kita jaga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana wa arafa hududahu yatahaffadhu mimma kana yanbaghi lahu an yatahaffadha fihi kaffara ma kana qablahu." Siapa saja yang berpuasa Ramadan dan ia mengetahui ketentuan-ketentuannya dan ia menjaga apa yang harus dia jaga di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dijelaskan pula di dalam hadis yang lainnya, beliau bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa saja yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Perlu kita ingat para hadirin rahimahumullah taala, untuk meraih kesuksesan menjalani ibadah puasa dan amalan-amalan di bulan Ramadan, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni meninggalkan apa saja yang haram dan sia-sia, lebih khususnya meninggalkan apa saja yang bisa membatalkan ibadah puasa kita dan meninggalkan apa saja yang bisa menggagalkan pahala puasa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang dimana artinya puasa itu adalah perisai, dan janganlah seseorang di antara kalian berkata keji dan jahil.
apabila ada seseorang yang menyerang dan mencaci, maka katakanlah aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali. Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau wangi kasturi. Karena ia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya kepada diriku. Puasa itu adalah milikku. Akulah yang membalasnya. Kebaikan di bulan puasa akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali dari yang semestinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang tak kalah pentingnya lagi, marilah kita memaksimalkan amal soleh kita. Namun meski sebagian dari kita mengalami keterbatasan karena keadaan wabah, marilah kita melaksanakan amalan yang memungkinkan dengan cara memaksimalkan perbanyak tadarus Al-Quran, salat sunnah, membayar zakat dan meningkatkan sedekah kita. Ikhtiar jikalau masih memungkinkan qiyamul lail, amar ma'ruf nahi munkar dan amalan-amalan taqarrub lainnya. Namun para hadirin rahimakumullah taala, yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu apa yang telah diwajibkan olehnya. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah hambaku bertakarub kepadaku yang lebih utama daripada apa yang telah aku fardukan atas dirinya. Dan hamba-hambaku terus bertakarub kepadaku dengan amal nawafil sehingga aku mencintainya. Maka dari itu tentu amal-amal fardu harus diprioritaskan di dalam diri kita. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam sebuah Al-Bari, sebagian ulama besar mengatakan, siapa saja yang fardunya lebih menyibukkan dirinya dari nafilahnya, maka dia akan diampuni. Sebaliknya, siapa saja yang nafilahnya lebih menyibukkan dirinya dari fardunya, maka dia telah tertipu. Insyaallah para hadirin rahimakumullah taala, dengan ini semua kita bisa mendapatkan hikmahnya puasa, yakni takwa. Takwa yang terwujud dalam diri kita pribadi, masyarakat dan negara. Sesungguhnya dengan ketakwaan maka Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Yumkin hada kalam ini, syukran kasir, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.